Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga harus tetap semangat ya untuk belajar setiap hari walaupun melalui video pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum jauh kita masuk ke dalam materi kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Siapkan hati dan pikirannya, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan dan semangat baru bagi kami hingga pada hari ini. Ya Bapa di sorga, kiranya sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Limpahkanlah akal budi pekerti yang baik bagi kami, sehingga kami bisa belajar dengan baik dan bisa mudah mengerti dengan baik tentang pelajaran hari ini. Ya Bapa di sorga, semoga apa yang bisa kami pelajari bersama juga bisa memberi manfaat dan juga bisa berguna bagi kami anak-anakmu yang sekarang ini sedang belajar walaupun melalui video pembelajaran. Dan ya Bapa di sorga, kiranya inilah doa kami, namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita masih belajar matematika ya di jam pelajaran yang kedua. Jadi untuk materi kita hari ini adalah masih seperti kemarin, pengurangan dengan teknik meminjam. Kenapa masih Ibu bahas? Kenapa masih Ibu bahas sampai hari ini? Karena Ibu tahu pasti ada yang masih belum mengerti dan masih ada yang salah menulis. Ya, dari tugas yang kemarin misalkan contoh seperti ini ya. Ibu kasih contoh 123 dikurang 25. Nah, 25 nya dia tulis begini. 25 nya dia tulis begini. Kalau di sini di atasnya ini angka 1 adalah angka ratusan ya. Posisinya dia nilai tempatnya sebagai ratusan. Angka 2 nilai tempatnya dia sebagai puluhan. Sedangkan angka 3 nilai tempatnya dia sebagai apa? Sebagai satuan. Sebagai satuan dia yang angka 3. Nah, sedangkan dua angka di bawah ini, angka 2 ini dia sebagai apa? Kalau seandainya yang di atasnya ini hanya 2 dan 3 yang ditulis. Nah, 2 dan 3. 2 ini sebagai puluhan dan 3 ini sebagai satuan. Kalau di bawahnya 2 angka, berarti 2 ini posisinya dia di bawah puluhan juga. Puluhan di bawah puluhan, satuan di bawah satuan, ratusan juga di bawah ratusan. Karena yang di bawahnya ini adalah angka yang hanya puluhan dan satuan saja, berarti dia harusnya begini: 1, 2, 3, 123 dikurang 25, harusnya 2-nya di sini, 5-nya di sini, jadi di bawah puluhan, di bawah satuan. Nah, begitu dia yang pas. Kalau kemarin masih ada yang seperti ini, Ibu lihat.
lihat. Masih ada yang seperti ini. Walaupun jawabannya benar, tapi poinnya ibu kurangi sedikit karena tidak sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, jadi di sini kenapa ibu masih membahas materi ini? Karena masih ada yang masih belum mengerti, ibu tahu. Jadi untuk hari ini kita coba ulang lagi ya. Kita coba ulang lagi. Di sini ibu akan kasih contoh 2 angka dikurang 2 angka. Misalkan 55 dikurang 27 sama dengan titik. Kita cari dengan cara bersusun panjang. Kita cari dengan cara bersusun panjang dulu. 55 dikurang 27. Kita uraikan sesuai dengan nilai tempatnya dulu ya. Oke. Karena di sini puluhannya adalah angka 5, ya. Karena dia di sini puluhannya angka 5, berarti di sini dia sebagai 50 ditambah satuannya angka 5. Kita buat di sini 5. Oke, sudah begini. Kemudian lanjut lagi yang di bawahnya. 27 sebagai puluhannya adalah angka 2. Berarti dia di sini 20 ya. Ada temannya 2 dan 0. Kemudian ditambah satuannya adalah angka 7. Oke. Angka 7. 5. Kita lihat dulu dari satuannya dulu. 5 dikurang 7 bisa tidak? Bisa tidak 5 dikurang 7? Coba buat jarinya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 begini ya. 5 begini. Dikurang 7, bisa tidak? Sedangkan ini hanya 5. Berarti tidak bisa ya 5 dikurang 7. Nah, bagaimana supaya dia bisa dikurangi 7? Berarti pinjam puluhannya dari 50 ini. Nah, dia pinjam karena di sini posisinya sebagai puluhan dan di sini ada 50, berarti pinjam puluhannya dari sini. Ya, berarti pinjam 1 dari sini menjadi 15 nanti di sini ya. Nah, berarti karena dipinjamkan dari 10-nya dipinjamkan dari 50 ini ya. Kita uraikan lagi menjadi begini ya, sehingga 55 karena tadi 10-nya dipinjamkan ke 5 ya. Nah, berarti dia sisanya berapa di sini? Kalau 5 dikurang 1, coba buat jarinya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dikurang 1, berarti sisa 4. Berarti 50 ini dikurang 1, berarti sisa 40. Karena 10-nya udah dipinjamkan ke 5 ini. Ya, berarti kita tulis di sini 40 ditambah, karena 10-nya ke sini tadi ya, berarti ditambah 10. Kemudian satuannya di sini adalah angka 5, berarti ditambah 5. Kemudian kita tulis tadi di bawahnya 55 40 ya, kita tulis 40 karena 10-nya sudah dipinjamkan ke 5, jadi 40 ditambah 10 ini ditambah 5 supaya dia bisa dikurangi 7. Nah, 10 ditambah 5, coba hitung. 10, jari-jari tanganmu sudah 10 ya, ditambah lagi 5 berapa? Kita buat di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 10 ya, tambah lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jumlah semuanya?
10 ditambah 5. Coba kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti 10 ditambah 5 sama dengan 15. Oke, nah kalau sudah 15 dikurang 7 bisa tidak? Bisa. Oke, kalau sudah bisa kita buat lagi. Yang di bawahnya ini 27 ya. 27 sama dengan, kita uraikan sesuai dengan nilai tempatnya. 20. Oke, 27. Nah, kalau sudah begini udah bisa kan? Kemudian kita garis tanda kurang. 15 dikurang 7. Berapa hasilnya? 15 dikurang 7. Kita buat lagi seperti tadi ya, buat seperti garis-garis ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dikurang berapa? 15-nya dikurang 7. Nah, berarti 7-nya berkurang ya. 7-nya berkurang atau 7-nya hilang. Oke, kita coret 7-nya. Sebanyak 7 baris yang kita coret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisa yang tidak dicoret berapa? Nah, yang ibu garis bawah ini. Coba hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 15 dikurang 7 sama dengan 8. Oke, kita buat 8. Bisa puluhan dikurang puluhan dulu, bisa juga satuan dikurang satuan dulu. Oke, nah kalau sudah begini, 4 dikurang 2 berapa? Coba buat jari-jarinya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Dikurang 2. 1, 2. Sisa 2. Oke, 2. 0 dikurang 0 sama yang sudah pernah ibu katakan hasilnya tetap 0. Oke. Nah, kayak begini ya. Bisa juga tadi ibu terbalik ya. Ibu kurangkan dulu satuannya. Boleh sebenarnya dari puluhan dulu baru ke satuan. Oke, kalau seperti ini kan sudah sama hasilnya ya. Nah, 20 ditambah 8 hasilnya berapa? Kalau sudah begini kan sudah enak dibaca kan? 28 karena hasilnya hanya 2 angka saja. Karena hasilnya hanya 2 angka saja, berarti dari 20 ini kita ambil 2 dan satuannya kita ambil 8. Jadi nolnya ini tinggal. Nah, hasilnya adalah 28. Oke, sampai sini sudah mengerti? Baik, ibu jelaskan ulang lagi ya. Soalnya tadi adalah 55 dikurang 27. Nah, kita cari dengan cara bersusun panjang. Ya. 55 dikurang 27. 5 ini sebagai puluhan yang di depannya, kemudian 5 yang di belakangnya sebagai satuan. Nah, kita uraikan sudah sesuai dengan nilai tempatnya. Kemudian yang 27 di bawahnya kita uraikan lagi sesuai dengan nilai tempatnya. 2 ini karena dia sebagai puluhan menjadi 20. 7 ini karena dia sebagai satuan hanya 7 di sini ya. Karena satuan berarti hanya 1 saja. Nah, kemudian 5 dikurang 7 kan tidak bisa dia dikurang 7. Karena jumlahnya hanya 5 saja. Sedangkan harus dikurangi 7. Nah, berarti dia harus bagaimana caranya supaya bisa dikurangi 7? Berarti pinjam dari 50 ini, pinjam dari puluhan ini.
Nah, pinjam 1 dari puluhan ini ya. Berarti kalau 5 dikurang 1 sisanya 4. Nah, berarti 10 lele yang dipinjamkan ke 5 ini. Karena dia di sini sebagai 50, kalau 10-nya kita pinjamkan ke 5 ini, berarti sisanya di sini adalah 40. Nah, seperti ini. Sisanya 40 karena 10-nya dia pinjamkan ke 5. Ya. Oke, jadi 55 ya sama dengan, karena 10-nya sudah dipinjamkan ke 5 ini, berarti dia sisanya 40 ya. 40 ditambah 10 yang dia kasih pinjam, kita tulis lagi di sini, kemudian ditambah dengan 5 ini. Nah, ditambah dengan 5 ini. Oke, supaya dia lebih jelas lagi, di sini ibu buat kotak ya. Ibu buat kotak berarti ini nanti menjadi 1 ya, satuannya. Nah, kemudian 55 sama dengan 40-nya masih turun ke bawah ya. 40-nya masih turun ke bawah. Kemudian 10 ditambah 5 hasilnya adalah 15 ya. 15. Nah, jadi baru kita kurangkan. Nah, kalau dia sudah 15, sudah bisa atau belum dia dikurangi 7 ini? Sudah bisa, 15 sudah bisa dikurangi 7. Nah, kalau sudah begitu baru kita tulis 2 angka lagi di bawahnya yang untuk dikurangi. 27. 27. Nah, 20 ya karena sebagai puluhan, kemudian ditambah 7 sebagai satuan. Nah, kalau sudah begini sudah enak. 4 dikurang 2 hasilnya 2. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Ditambah 15 dikurang 7 sama dengan 8. Nah, sudah bisa dia dikurangi kan? Nah, kalau sudah 20 ditambah 8 ini kan sudah enak dibaca. 28 karena hanya menghasilkan 2 angka saja hasilnya. Jadi dari 20 ini kita hanya ambil angka 2 ya. Kemudian satuannya kita ambil 8 ya. Oke, jadi ditulislah 28, dibaca 28. Nah, bagaimana anak-anak untuk sampai di sini sudah mengerti? Baik, kita cari lagi dengan cara bersusun pendek. 55 dikurang 27. Langsung saja, tidak perlu diuraikan sesuai dengan nilai tempatnya. Karena 5 dikurang 7 ini tidak bisa, berarti harus pinjam 10 dari sini. Pinjam 1 dari sini. Berarti karena satunya dipinjamkan ke sini, di sini dia menjadi 15. Nah, menjadi 15. Karena satunya dia pinjamkan ke sini, berarti di sini sisa 4. Sisa 4 di sini ya. Oke, jadi ini kita coret, ini kita coret. Nah, kenapa dicoret? Karena 5 ini dia tidak bisa dikurangi 7. Karena 1 dia sudah dipinjamkan ke 5 ini, dia menjadi 15. Nah, berarti 15 ini dikurangi 7 ya. 15 ini dikurangi 7. Nah, kemudian karena sudah 1 dia pinjamkan ke sini, berarti sisanya menjadi 4, bukan 5 lagi. Nah, jadi 5-nya kita coret, 4 lah yang dikurangi 2 di bawahnya. Jadi langsung saja 4 dikurang 2 hasilnya 2. 15 dikurang 7 seperti tadi hasilnya berapa? 8. Nah, selanjutnya kita kurang bilangan ratusan lagi ya. Kita kurangi lagi bilangan ratusan. 256 dikurang 219 sama dengan titik. Kita cari dengan cara bersusun panjang. 258
dikurang 219, 219 sama dengan, kita uraikan sesuai dengan nilai tempatnya. Karena di sini yang sebagai ratusan adalah angka 2, berarti dia di sini 200 ditambah puluhannya adalah angka 5. Oke, di sini 5. Kemudian 50. Kemudian ditambah satuannya adalah angka 8. 8 begini ya. Selanjutnya lagi di bawahnya 219. Karena yang menempati angka ratusan ini adalah masih angka 2, yang nilai tempat ratusannya adalah angka 2, berarti di sini kita buat lagi 200 ditambah puluhannya adalah angka 1, berarti dia di sini sebagai 10 dan satuannya adalah angka 9. Nah, 9. Kita lihat dulu dari satuannya. Apakah 8 bisa dikurangi 9? Bisa dikurangi 9? Tidak bisa, karena dia 8, sedangkan di bawahnya lebih besar. Ya, berarti bagaimana supaya bisa dikurangi 9? 9-nya tetap ya, berarti dia pinjam puluhannya dari 50 ini ya, pinjam 1 dari 50 ini. Berarti kalau 50 ini dipinjamkan 10-nya ke 8 ini, berarti di sini sisa berapa? Seperti tadi, sisa 4. Sisa 4 dia, sisa 40. Karena 10-nya dipinjamkan ke sini. Nah, berarti dia 10 ditambah 8. Sehingga dia menjadi begini. Sehingga masih yang di atas ya 258 sama dengan 200, kita buat ya 2 karena dia sebagai ratusan, 200 ditambah, karena satunya sudah dipinjamkan ke 8 berarti sisa 40, berarti 40 ditambah, karena 10-nya dia pinjamkan ke 8 berarti tetap kita tulis 10 ditambah satuannya ini 8. Jadi kenapa kok 40? Karena 40 ini adalah sisanya. Karena satunya dia pinjamkan ke 8, jadi menjadi 40 di sini. Nah, 10-nya kita tetap jumlahkan lagi 10, kemudian dijumlahkan lagi dengan satuan ini menjadi 8 lagi, kita tulis di ujung sini. Nah, lanjut. Dia menjadi 200 kita tetap tulis ya 200 ditambah 40 ya, ini sisa dari sini tadi 40 ditambah 10 ditambah 8. Coba kita hitung bersama-sama, 10 ditambah 8 berapa? 1, buat garis-garis seperti tadi sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sudah, baru di bawahnya lagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapakah jumlahnya? Kita hitung bersama-sama. Jadi yang sudah dihitung kita coret ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti 10 ditambah 8 hasilnya adalah
18. Nah, kalau sudah 18 dikurangi 9, udah bisa kan? Nah, sudah bisa dikurangi 9 karena dia lebih besar. Oke, lanjut kita buat di sini 219. Nah, kita kurangi 2 karena dia sebagai ratusan nilai tempatnya di sini, berarti tetap turun 200 ditambah, karena satuannya di sini adalah angka 1, berarti dia sebagai 10, tetap turun 10, baru dikurang satuannya adalah angka 9. Nah, kalau sudah begini sudah bisa ya, 18 dikurang 9. Oke, kita garis. Dua dikurang 2 berapa hasilnya? Kalau 2 dikurang 2, 2 ya, 2 ekor burung hinggap di pohon jambu. Kemudian 2 ekor burung itu lagi terbang ke pohon jeruk. Berarti yang di pohon jambu masih ada burungnya tidak? Tidak ada, berarti 2 dikurang 2 ini hasilnya tetap 0. 2 dikurang 2 hasilnya 0 ya. Karena yang di atasnya 2 kemudian dikurangi 2 berarti hilang, habis ya. Habis berarti 0. Oke, 0 dikurang 0, 0. Tetap hasilnya 0. Kalau mau ditulis boleh, kita tulis ya biar lebih jelas. 2 dikurang 2 tadi hasilnya 0. 0 dikurang 0, 0. 0 ini lagi dikurang 0, tetap 0. Ditambah. Nah, ditambah 4 dikurang 1. Coba hitung dari 1 sampai 4, buat jarinya dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah dibuat begini, dikurang 1. Nah, berarti satunya hilang. Sisa berapa? 1, 2, 3. Berarti sisa 3. Berarti di sini kita tulis 3. 0 dikurang 0, tetap hasilnya 0. Oke. Ditambah 18 dikurang 9. Nah, sudah bisa dikurangi kan? 18 dikurang 9. Berapa hasilnya 18 kurang 9? Kita buat lagi garis seperti tadi deh. Buatlah garisnya sebanyak 18 ya. Kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, 9-nya yang kurang, dikurangi 9. Nah, berarti 9-nya kita coret, sebanyak 9 baris kita coret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sisa berapa yang tidak dicoret? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti 18 dikurang 9 hasilnya 9. Oke. 0 ini tidak masuk hitungan karena dia 0. Tapi bisa juga kamu buat 0 ya. Tapi karena hasilnya tetap 0 ya, jadi tak usah. Jadi langsung saja di sini 30 ditambah 9. Nah, kalau sudah begini sudah enak dibaca kan? 39 ya, 39. Nah, berarti karena hasilnya adalah 2 angka ya, karena hasilnya adalah 2 angka, dari 258 dikurang 219 hasilnya adalah 39, atau bisa juga dibuat begini 0 ya, 039, atau
begini boleh hasilnya 2 angka ya. Dari hasil pengurangan 258 dikurang 219 adalah 39. Baik, kita cari dengan cara bersusun pendek ya. 258 dikurang 219. Nah, sudah begini kita garis. 8 dikurang 9 nggak bisa kan? Tadi nggak bisa. Berarti kita pinjamkan 1 dari puluhan ini ya. Kita pinjamkan puluhannya dari angka 5. Berarti kalau kita pinjamkan 1 ke 8, berarti sisanya di sini karena satunya dipinjamkan berarti sisa 4 di sini. Nah, kemudian satunya kita pinjamkan ke 8 sini. Nah, berarti dia menjadi 10 ya. Karena 10-nya karena ini 50 ya. 50 ini dikurang 10 menjadi 40. Nah, berarti di sini puluhannya dia adalah 4. Nah, 10-nya karena dipinjamkan ke 8 berarti menjadi 18. Coret ya. Nah, kalau sudah begini kita kurangin 2 dikurang 2 hasilnya 0. 4 dikurang 1 hasilnya berapa tadi? 3. Kemudian 18 dikurang 9. 18 dikurang 9. Ayo, berapa tadi hasilnya? 18 dikurang 9 hasilnya 9 ya. Dengan cara bersusun panjang tadi berarti di sini hasilnya 9. Nah, jadi hasilnya adalah 39 ya. Kalau 0 di depannya baru di sini angka 3, kemudian di sini angka 9 satuannya ya, tetap kita sebut 39. Nah, berarti 258 dikurang 219 hasilnya adalah 39. Oke anak-anakku sekalian, segitu panjang materi kita hari ini ya, durasinya lama. Oke, semoga dari apa yang sudah Ibu jelaskan ini bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh anak-anakku di rumah. Baik anak-anakku sekalian, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, dari 2 contoh tadi ya, 2 angka dikurang 2 angka, kemudian 3 angka dikurang 3 angka ya. Semoga mudah dimengerti baik anak-anakku yang saat ini sedang belajar di rumah. Baik anak-anak sekalian, untuk materi matematika kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu, dan nanti kapan-kapan di pelajaran matematika lagi kita bahas lagi materi yang selanjutnya. Oke, untuk hari ini materi kita Ibu cukupkan sampai di sini, dan seperti biasa Ibu akan kasih soal latihan untuk kalian. Sebagaimana soal latihannya, kalian bisa lihat soalnya yang berikut ini. Oke, baiklah anak-anak, itu tadi ya tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Dan untuk pelajaran matematika kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan salam sehat untuk kita semua dan tetap terus semangat merdeka. Sampai jumpa.